السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Ahlus Sunnah tidak pernah berubah-ubah. Beda dengan firqah dolal. Sebentar ngomong begini, nanti diralat lagi, klarifikasi, begini, begitu. Karena memang mereka tidak berdiri di atas pondasi yang kuat. Mereka tidak berdiri di atas dalil. Beda dengan Ahlus Sunnah. Betul-betul berada di atas dalil dan mereka kokoh. Sekali mengatakan, meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy terus sampai hari kiamat. Sekali meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terus sampai hari kiamat. Diawali oleh ucapan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya terus sampai hari kiamat. Diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah. Bahkan beliau bukan yang pertama, kan? Apa Musa, Ibrahim, Ishaq, Yakub mengucapkan kalimat yang berbeda dalam hal akidah? Kan tidak. Beliau cuman meneruskan. Dan tegas beliau mengatakan, wa ma kuntu bid'am minar rusul. Aku tidak membuat bid'ah dari rasul-rasul terdahulu. Berarti ajaran beliau hanya meneruskan ajaran para nabi, para rasul terdahulu. Apa yang beliau ucapkan persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan seterusnya. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bahwa Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak berubah-ubah sampai hari kiamat. Beda dengan firqah dolal. Bahkan ada seseorang yang pindah-pindah, loncat-loncat. Ambil contoh Abu Hasan al-Asy'ari. Bagaimana beliau dari Mu'tazilah kemudian ke Kullabiyah dan akhirnya rujuk ke manhaj salaf dengan mengatakan, aku mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Tiga fase ini pernah dialami oleh beliau. Dari kecil sampai umur 40 tahun beliau di bawah asuhan ayah tirinya Al-Jubba'i, tokoh ahlul kalam, falasifah Mu'tazilah, yang mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah tidak mungkin berada di satu tempat. Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Bahkan terakhir yang membuat beliau tidak mau lagi duduk di majlis ayah tirinya itu Al-Jubba'i adalah saat ketika terakhir Al-Jubba'i mengatakan, yajibu 'ala Allahi kada, yajibu 'ala Allahi kada, yajibu 'ala Allahi kada. Wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini. Wajib bagi Allah memasukkan orang-orang soleh ke dalam surga. Wajib bagi Allah memasukkan orang-orang ahli maksiat ke dalam neraka. Wajib, Allah wajib, Allah wajib. Beliau berpikir, kok berani-beraninya seorang manusia, makhluk kecil, berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah.
Kalau Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri, tentu ini seorang manusia berani-beraninya mewajibkan sesuatu kepada Allah, terserah Allah. Seandainya Allah mau para nabi, para rasul Allah masukkan ke neraka, seandainya Allah mau, siapa yang protes? Siapa yang akan menghalangi? Allah Maha Kuasa. Seandainya Allah rubah keadaan itu, terserah Allah. Betul-betul Allah maha berkehendak. Apapun kehendak Allah bisa Allah lakukan, terserah Allah. Nah, demi mendengar ucapan ini, beliau nggak mau lagi. Maka beliau diam, merenung, bahkan tidak menampakkan diri bersama manusia 40 hari kira-kira. Ya, setelah 40 hari beliau merenung, membaca, memohon kepada Allah dan seterusnya, akhirnya setelah itu beliau berdiri di hadapan Allah. Beliau kan tokoh, beliau ulama, beliau alim, beliau dikenal ya. Nah, di masjid Baghdad hari itu beliau berdiri di hadapan kaum muslimin. Barangkali kaum muslimin menunggu-nunggu ya, dari mana kan nggak ada yang tahu. Maka beliau melepaskan baju luarnya sambil mengatakan, dulu aku mengatakan bahwa ada tempat di antara dua tempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat yang dimaksud adalah surga dan neraka. Nah, di antara surga dan neraka itu ada tempat. Ini bukan Al-A'raf, bukan. Kalau Al-A'raf jelas ayatnya. Ini karangan orang Mu'tazilah. Bagi orang muslim, mukmin, tapi pelaku dosa besar dan mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Kalau ahlu sunnah bilang apa? Seorang muslim, mukmin, kok berzina atau minum khamar atau berjudi, belum tobat, mati. Kalau ahlu sunnah meyakini tahta masyiatillah, terserah Allah, terserah kehendak Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau siksa, siksa. Kalau Allah mau ampuni, siapa yang menghalangi? Ya. Dari remaja sampai mati selalu minum khamar, selalu berzina, taruhlah pelacur, penjudi, jarang sholat, tapi muslim, mukmin, Allah ampuni. Ada yang bisa menghalangi ampunan Allah? Jibril, Mikail, jangan ya Allah, nggak pantas. Nggak ada, nggak ada. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Tahta masyiatillah, terserah. Bagi kita yang masih hidup, tentu menghendaki kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Kita doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampuni dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah, selamatkan dia dari neraka ya Allah, karena muslim. Beda kalau jelas-jelas Buddha atau Hindu atau Nasrani atau Konghucu. Bolehkah kita doakan supaya Allah mengampuni dia, memasukkan dia ke dalam surga? Tidak boleh. Walaupun dia ibu kita, ayah kita, anak kita, teman dekat kita, adik kita, kakak kita, tidak boleh, haram. Ini muslim, boleh. Kita berkehendak baik, tidak boleh berkehendak buruk. Ya, di dunianya barangkali masih boleh. Di dunianya masih boleh. Ya Allah, dia terlalu kelakuannya, apalagi mendolimi kita, ya, bikin dia bangkrut ya Allah, bikin dia sakit bertahun-tahun ya Allah,
bikin dia rumahnya, usahanya kebakaran, ya Allah, karena dia menzalimi kita. Boleh apa tidak doa seperti itu? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh, karena dunia kecil. Tapi kalau siksa dia di dalam kubur, ya Allah, jangan. Masukkan dia ke neraka, jangan. Haramkan surga bagi dia, ya Allah, jangan. Panjang akhirat, khalidina fiha abadan. Adapun dunia sebentar, boleh. Bangkrutkan dia, bikin dia sakit bertahun-tahun, bikin usahanya ambruk, bikin rumahnya kebakaran, boleh. Kalau dia mendolimi kita atau menghina Allah dan Rasulnya misalnya, mengecilkan sunnah misalnya, tapi dia muslim, ya. Untuk akhirat jangan. Untuk orang kafir boleh, ya. Bahkan sunnah. Ada seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi, setiap kali engkau melewati kubur orang-orang kafir, ucapkan laknat, ya. Ya Allah, tambah siksanya, ya Allah, siksa azab, ya Allah. Sunnah. Sampai pada akhirnya dia mengeluh, capek. Kan kuburan orang-orang kafir banyak sekali, gitu ya. Wa amma ahlus sunnati wal hadithi fama yu'lamu ahadun min ulamaihim. Adapun ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, tidak diketahui salah seorang dari ulama itu, wala salihu ammatihim, orang-orang saleh di antara mereka, raja'a qattu min qawlihi wa i'tiqadihi, rujuk dari pendapatnya, rujuk dari keyakinannya, rujuk dari akidahnya, rujuk dari tauhidnya, enggak ada. Mana coba? Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Imam Malik misalnya, saya rujuk, saya tidak lagi mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ada seperti itu? Enggak ada. Saya rujuk, saya tidak lagi mengatakan bahwa Allah memiliki jari, betis, telapak tangan, telapak kaki, wajah. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada Fakhrur Razi, Imam Ghazali, termasuk tadi Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka mantan-mantan ahlul kalam, mantan-mantan falasifah, mantan-mantan Mu'tazilah. Tidak ada mantan ahlus sunnah. Mungkin termasuk di negeri kita ini, ya. Kalau toh ada satu dua, itu ketika di ahlus sunnah bermasalah, jadi dia ngumpul saja, ya. Sebetulnya dia bukan ahlus sunnah, ya. Mirip-mirip Abdullah bin Ubay bin Salul, kan hanya anggapan saja kalau dia muslim, anggapan orang-orang dia muslim, sebetulnya kan dia kafir. Mungkin antum tahu ya, ada di Jawa Timur sana. Awalnya berkumpul dengan kita-kita, ya. Ada beberapa kali saya ngobrol dengan dia. Aneh. Orang awamnya tentu gak tahu, dikiranya ya ahlus sunnah, dikiranya salafi, ya. Tapi kalau yang betul-betul bergaul dengan dia, mendengarkan ucapan dia, tidak. Hanya ketika datang para masyayikh, kadang suka ikut, gitu, ya. Belakangan kita tahu, ya. Maka tidak bisa kita katakan ada ahlus sunnah yang rujuk dari ahlus sunnah, tidak.
Lebih tepat kita katakan dia bukan ahlu sunnah dari awal. Dari awal sudah bermasalah, cuman nggak ada yang tahu. Hanya dikira oleh orang-orang saja. Ya. Kalau toh ada, tidak tertutup kemungkinan karena memang nggak ada dalil kan. Kalau toh ada, mungkin 1-2 di muka bumi ini. Beda dengan mantan Mu'tazilah, mantan Asy'ariyah, mantan Maturidiyah, mantan Khawarij masuk menjadi Salafi ahlu sunnah. Ada apa tidak? Banyak sekali. Banyak sekali, tidak terhitung. Ya. Sebagaimana mantan Buddha, mantan Hindu, mantan Konghucu, mantan komunis, mantan Nasara masuk Islam, ada? Banyak. Banyak. Tapi mantan Islam masuk Nasara, apa Yahudi atau Buddha atau Hindu, sedikit sekali. Kalau toh ada, itu bukan karena dia benci dengan Islam, benci dengan keyakinan lamanya, tidak. Tapi lebih karena uang, beras, supermi, beasiswa, lebih karena itu. Dan kalau toh ada yang mereka benci, bukan Islamnya. Kalau toh ada yang mereka benci, mereka tidak suka, mereka tidak puas, bukan Islamnya, tapi kaum musliminnya. Yang salah kita sebagai kaum muslimin, kurang peka, ya, bakhil, kitanya yang salah. Dia memang keluarga kekurangan. Kita tahu, kita banyak uang, tapi kita tidak deketi, kita tidak bantu. Akhirnya yang bantu dari gereja, ya tentu dia senang dibantu, diajak ke gereja dan seterusnya. Sepertinya awalnya dia nggak mau, tapi kan nggak enak, udah sering dibantu, kira-kira begitu. Maka salah satu sunnah Nabi harus kita hidupkan hari ini, ya. Kita dekati saudara-saudara kita, tetangga kita yang kekurangan, yang ekonominya lemah. Jangan sampai menjadi korban mereka kristenisasi. Karena mereka bisanya cuma pakai itu, nggak bisa pakai hujah. Hujah bagaimana? Orang bodoh, orang awam, orang nggak tahu agama, orang jarang sholat, orang mungkin cuma lulusan SMP, SD, nggak terima kalau Tuhan kok ada 3. Ya. Fitrah manusia yang paling bodoh pun, awam, akan meyakini bahwa Tuhan itu satu Maha Esa. Oleh karena itu di negeri kita ini nggak ada yang menolak. Dan itu kan sila pertama kan, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka nggak ada yang nolak. Karena fitrah mereka berbicara seperti itu. Kita belum pernah dengar orang Hindu atau Nasara protes dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak 3 gitu? Ketuhanan yang jumlahnya 3, ya. Mereka nggak pernah minta seperti itu. Secara fitrah mereka terima. Cuman karena sudah dicekoki dari kecil, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, siapalah ya, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Ya keyakinan kan dogma kan dari kecil kan. Sebagaimana kita diajari oleh ayah ibu kita dari kecil, siapa Allah, siapa Rasulullah, dan seterusnya. Walillahilham, benar gitu. Kalau salah, apa kita bisa protes? Nggak bisa. Nggak bisa. Anak kecil tergantung siapa yang ngajari, ya. Raja'a qatu an qawlihi wa i'tiqadihi, mereka tidak rujuk sedikit pun dari keyakinan dan akidahnya. Barangkali ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yadurruhum man khadalahum. Firqah-firqah dolal tidak akan memudaratkan ahlus sunnah.
Barangkali timbul pertanyaan, kan Nabi mengatakan la yadurruhum man khadalahum. Firqah-firqah dalal tidak akan memudaratkan ahlus sunnah. Timbul pertanyaan, bukankah ahlus sunnah sering dimudaratkan oleh ahlul bidah, disiksa, dipenjara sebagaimana Syekhul Islam, sebagaimana Imam Ahmad, sebagaimana Sa'id bin Jubair, sebagaimana banyak di negeri kita ini ustadz-ustadz ulama ahlus sunnah dimudaratkan oleh ahlul bidah, dipenjara, dicaci maki, bahkan disiksa seperti Imam Ahmad. Kenapa Rasulullah mengatakan la yadurruhum man khadalahu? Ahlul bidah tidak akan bisa memudaratkan ahlus sunnah. Jawabnya, padahal ada yang disiksa, dipenjara, keluar masuk penjara Syekhul Islam sampai 7 kali. Jawabnya, akidah, manhaj, keyakinan, tauhid, itu yang tidak dimudaratkan oleh mereka. Hujjah, bukan fisik, bukan badan. Kalau fisik dibunuh aja ada, kan ada ulama ahlus sunnah yang dibunuh, dibom, ya. Syekh Jamilur Rahman kan meninggal, dibom, ya kan? Ada juga yang oleh orang Syiah itu. Lalu apa maksud Nabi alaihi salatu wassalam la yadurruhum man khadalahum? Ahlus sunnah itu tidak akan dimudaratkan oleh ahlul bidah. Jawabnya, hujjah. Hujjahnya tidak terkalahkan, maksudnya itu. Dan gak ada ahlus sunnah debat, ahlus sunnah adu argumen, lalu kalah, lalu mengikuti firqah dolal. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Yang ada sebaliknya. Masih ingat Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi? Masih sama? Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, dua tokoh ahlul kalam, falasifah, sengaja datang ke rumah Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i awal-awal pindah ke Baghdad. Dan mereka berdua ini tujuan utama datang ke rumah Imam Syafi'i adalah untuk mengolok-olok. Karena biasa, ini ucapan Imam Ahmad, ya, sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis yang yakin dengan sabda-sabda Nabi diolok-olok oleh ahlul kalam. Sampai hari ini kan, berapa banyak ahlul kalam yang olok-olok, ya, no, lihat no, Tuhannya orang salaf, Tuhannya Wahabi kata mereka, ya, punya tangan, punya wajah, duduk di singgasana, ya, ucapan-ucapan mengolok-olok. Padahal itu kan ayat, itu hadis, diimani oleh kaum salaf, tapi diolok-olok. Begitu pula nasib Imam Ahmad dan teman-temannya sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Nah, setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, mungkin beberapa hari atau beberapa pekan, datang dua tokoh ahlul kalam itu ke rumah Imam Syafi'i. Ya tentu karena dia yang ngajak duluan, mulai duluan dan datang ke rumah Imam Syafi'i, ya tentu pura-pura nanya. Nggak mungkin, wahai Imam Syafi'i dengerin, kami datang ke sini mau ngomong begini-begini, ya nggak mungkin, ya. Tentu pura-pura nanya. Tujuannya nanti mau mematahkan hujah Imam Syafi'i, mau diperolok-olok, sebagaimana perlakuan mereka terhadap Imam Ahmad dan lain-lain. Waktu itu masih muda Imam Ahmad. Nah, mulailah dari pagi itu bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Dan jawaban Imam Syafi'i tidak pernah keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul, enggak pernah keluar. Nih ayatnya, nih hadisnya, nih ayatnya, nih hadisnya.
sampai mereka terkagum-kagum. Nggak ada kultu, kulna, akul, nakul, ya, ara, nara, nadartu, nadar, enggak. Menurutku, menurut pendapatku, sepanjang yang aku tahu, enggak ada. Ahlul kalam itu ucapan mereka. Ahlul kalam, falasifah, kalau berbicara tentang agama, enggak jauh dari menurut saya, sepanjang yang saya tahu, menurut hemat saya, menurut istihad saya. Imam Syafi'i tidak. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Ya, sampai malam, mungkin istirahat, sholat, makan, ya. Pengakuan beliau berdua di kemudian hari, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami. Jadi ngaku bertekuk lutut di hadapan Al-Imam Syafi'i. Pagi dengan gagahnya datang ke rumah Imam Syafi'i mau mengolok-olok, malamnya meninggalkan Imam Syafi'i dengan bertekuk lutut, mengakui manhaj salaf, menerima, rujuk. Ini bukan satu dua, kisah seperti ini bukan satu dua, sampai hari ini. Bahkan kadang-kadang lewat perantara ustadz kampung, ustadz ya apa yang tidak diperhitungkan, tapi dia bermanhaj salaf. Karena hujahnya luar biasa. Mereka rujuk, dan tentu hidayah dari Allah. Bal hum a'zamun nasi sabran ala dhalik. Mereka adalah manusia yang paling sabar. Ahlu sunnah ini manusia yang paling sabar. Walaupun dicaci, dimaki, dihujat, bahkan dipenjara, disiksa. Wa inimtahanu bi anwa'il mihan, walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Saya kira badan Imam Ahmad sudah sulit untuk berdiri tegak. Itu saking seringnya disiksa, dicambuk. Wa futinu bi anwa'il fitan, difitnah dengan berbagai macam fitnah. Seperti hari ini, apa yang sering mereka ucapkan, ya, mereka kan lihat dari luar, berjenggot, celana cingkrang, berjenggot, celana cingkrang, ya, teroris, ya kan? Ada fitnah yang luar biasa. Antum yang belajar manhaj salaf ketawa. Jangankan menteror, ya, menyakiti dengan lisannya, menyakiti sesama muslim dengan lisannya, itu sudah keluar dari manhaj salaf, ya. Bahkan manhaj salaf mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau ada apa di jalanan, singkirkan, ya, adza, ada duri, paku, imatatil adza 'anit thariq, ini bagian dari iman. Bagaimana menteror kaum muslimin, manusia? Ini jauh panggang dari api, ya. Ingin merebut kekuasaan, apalagi mau banyak fitnah yang kecil. Bagaimana, perlukah klarifikasi, perlukah tabayun, perlukah corong? Nggak perlu, udah biarin, udah biasa. Terus dakwah berjalan, terus beramal, nggak perlu. Harus ada tokoh yang merangkan nih, salaf itu bukan, nggak perlu, ya. Udah terus dakwah, jangan dirubah cara dakwah, terus beramal sesuai sunnah, jangan melakukan bid'ah,
sekali mengatakan usolli tahlilan kunut subuh mulu dan bid'ah, jangan diralat. Terus memang bid'ah. Ya. Jangan mereka sakit hati, tersinggung, lalu kita rubah dakwahnya. Sekarang bahas yang aman-aman saja, tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang silaturrahim, tentang bagaimana bangun masjid, bangun pesantren. Ya, tidak seperti itu. Buat apa? Kalau dakwah cuma isinya seperti itu, ya udah banyak. Bukan Ustaz Salaf juga dakwahnya seperti itu. Ya justru mereka porsinya lebih banyak. Ya kalau kita mau jujur, ya biarkan mereka dakwah seperti itu. Ustaz Salaf dakwah tentang manhaj. Ini syirik nih, ini bid'ah nih, ini tasawuf nih. Mereka kan membahas itu. Ya. Nah, kita yang bahas. Bagaimana resiko? Ya dihadapi. Sangat disayangkan kalau sampai ada yang merubah cara dakwah. Ya itu Ustaz yang saya sebut tadi. Mungkin karena capek, lelah. Ya. Mereka mengakunya seperti itu. Dia mengakunya seperti itu. Dulu saya salah begini. Saya taubat. Apa istilahnya? Salafi taubat. Ya. Padahal sekali lagi dulu pun tidak seperti itu. Wa hadhihi halul anbiya'i wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Demikianlah keadaan para nabi, para rasul yang dulu dan para pengikutnya. Begitu kan? Masih ingat Ashabul Ukhdud? Masih insyaallah ya. Bagaimana sampai seorang ibu yang menggendong bayi terpaksa harus masuk ke parit api itu, terbakar mati berdua dengan bayinya. Ya, apa ini? Ujian. Karena dunia memang bukan tujuan. Begitulah para nabi, para rasul. Bahwa ada seorang nabi, seorang rasul yang sekaligus menjadi raja, ada. Tapi kan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, pejabat tinggi. Selebihnya para nabi, para rasul banyak sekali diuji. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf diuji apa tidak? Jelas diuji. Ujiannya beda. Sama-sama diuji, ujiannya beda. Ka ahlil ukhdud wa nahwihim. Ahlul ukhdud tadi ya. Ada juga orang yang dikubur badannya, dipendem badannya, cuman kelihatan kepalanya. Lalu diapakan kepala itu? Dibelah jadi dua, digergaji, dipakai pedang yang bergerigi ya. Kata kita gergaji ya. Belah jadi dua. Ada yang badannya digaruk dengan garuk besi, mengelupas kulit dan dagingnya, terlihat tulangnya. Apakah mereka mundur lalu murtad? Tidak. Ini ujian. Nabi katakan ini di hadapan siapa? Di hadapan Khabbab bin Arat, yang waktu itu Khabbab buru-buru, tergesa-gesa, mengatakan ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasul? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan untuk kami ya Rasul? Kami disiksa, kami dihujat, kami dicaci maki karena mengikuti agama engkau ya Rasul. Kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah menolong kita? Kata Nabi, belum saatnya, jangan tergesa-gesa. Lalu Nabi menceritakan bagaimana siksaan kaum muslimin terdahulu. Artinya
Harus ada masa-masa seperti ini, bahwa nanti Allah akan berikan kejayaan, kemenangan, kekuatan kepada kaum muslimin. Iya, tapi harus melewati masa-masa seperti ini. Akhirnya kan luar biasa. Bagaimana keadaan pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi sampai Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Dua superpower dunia kan takluk di telapak kaki para sahabat. Tapi harus melewati masa-masa seperti ini. Seandainya ini tidak mustahil, bahwa negeri ini nantinya akan menjadi negeri salaf, negeri ini akan menjadi negeri ahlus sunnah. Tidak mustahil kan? Nah, inilah masa-masa yang harus kita lewati. Dicaci, dimaki, dihujat, disiksa. Ini masa-masa yang harus kita lewati. Apa? Sabar. Sabar. Jangan kemudian merubah cara dakwah. Udah nggak usah bahas bid'ah lagi, nggak usah bahas syirik lagi, ya. Kitab tauhid ganti fikih saja, fikih muamalah kontemporer, ya. Kitab manhaj, syarhus sunnah, usulus sunnah ganti. Bab kalau bahas itu kan banyak yang tersinggung, banyak yang sakit hati, disalahkan semua, ya begitu kan. Makin lama makin banyak yang benar apa makin banyak yang salah? Ya makin banyak yang salah. Tidak boleh antum mengatakan dengan Rasul juga nggak gitu-gitu amat, ya kan? Apakah Rasulullah bahas tentang Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, membid'ahkan tahlilan, muludan? Rasul enggak kan? Ya enggak, karena belum ada. Jadi zaman Nabi belum ada tahlilan, belum ada muludan, belum ada kunut subuh, belum ada zikir rame-rame, belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah. Tentu beliau nggak bahas. Yang sudah ada beliau bahas, ya. Yang cikal bakalnya itu. Padahal anak cucunya belum muncul, tapi ada cikal bakalnya yang mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad, fa inna hadhihi al-qisma la yubtagha biha wajhullah. Berlaku adillah ya Muhammad, pembagian ghanimah ini enggak adil, tidak mencari ridha Allah. Ini orang pertama yang berani mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkritik Nabi berarti mengkritik Allah. Kan beliau tidak ngarang. Beliau hanya memberikan keterangan dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mengkritik beliau berarti mengkritik Allah. Ini manusia pertama. Dijelaskan oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi. Dari sulbi orang ini akan muncul kelompok yang begini. Sudah ada itu. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah kan belum ada. Tahlilan, muludan, yasinan, selawat nariyah, selawat al-fatih, selawat tibul qulub kan belum ada. Mana mungkin Nabi membahasnya? Nah, tugas berat para imam hari ini, tugas berat para asatidzah salaf hari ini, banyak sekali. Masa mau diam? Ya, tentu dibahas. Wa ka salafi hadhihi al-ummati was-sahabati wat-tabi'in wa ghairihim minal a'immah. Begitulah pula para salaf pendahulu umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.